Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas LKS halaman 4, kegiatan siswa nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik, langsung saja kita simak soal nomor 1. Sederhanakan perbandingan berikut. 45 meter banding 35 meter. Nah, di sini kita lihat satuannya sudah sama-sama meter. Oleh karena itu, kita langsung saja menyederhanakan 45 banding 30, 135. Maka hasilnya adalah 1 banding 3. 45 dibagi 45 hasilnya 1. Kemudian 135 dibagi 45 hasilnya 3. Yang B, 30 menit banding 2,5 jam. Kalian perhatikan di sini satuannya berbeda, yaitu menit dan jam. Maka kita samakan dulu satuannya. Kita ubah ke dalam menit. Jadi 30, 2,5 jam kita ubah menjadi 150 menit. Ya. 1 jam ada 60 menit. Maka 2,5 jam itu 2,5 dikali 60 hasilnya 150. Sehingga apabila ini kita sederhanakan diperoleh 1 banding 5. Masing-masing dibagi dengan 30. Paham ya? Lanjut yang C, 125 meter banding 1,5 km. Nah, ini juga satuannya berbeda. Maka kita samakan, kita ubah 1,5 km menjadi meter. Nah, 1,5 km kita ubah menjadi meter, maka dikalikan 1000. Hasilnya adalah 1500 meter. Maka 125 banding 1500 apabila kita sederhanakan menjadi 1 banding 12. Masing-masing ini dibagi dengan 125. Yang D, 50 kg banding 1,5 kuintal banding 0,5 ton. Nah, di sini ada 3, yaitu kilogram, kuintal, ton. Kita samakan dulu semuanya. Kita ubah menjadi kilogram. 1,5 kuintal kita kalikan 100 karena 1 kuintal ada 100 gram. Maka 1,5 kali 100 hasilnya adalah 150 kg. Kemudian 0,5 ton kita jadikan kilogram. Kita kalikan dengan 1000. Maka hasilnya adalah 500 kg. Nah, sehingga 50 banding 150 banding 500 apabila disederhanakan menjadi perbandingannya 1 banding 3 banding 10. Nah, ini untuk soal nomor 1. Paham ya? Kita lanjutkan soal yang kedua. Tentukan nilai yang belum diketahui agar setiap pernyataan berikut benar. Untuk pernyataan yang pertama, 6 per 15, 18, 6 per 18 sama dengan titik-titik per 54. Maka, titik-titik di sini kita misalkan dengan A supaya mudah ya, sehingga kita nanti akan mencari nilai A yang ini. Jadi 6 per 18 atau 6 banding 18 sama dengan A per 54. Kita cari nilai A-nya, maka kita kalikan silang. 6 dikali 54 dibagi atau per 18. Sehingga nilai A adalah 18. Paham ya? Jadi hasilnya adalah 6 per 18 sama dengan 18 per 54.
Nah, ini perbandingannya sama apabila disederhanakan. Paham ya? Lanjut, untuk nomor 2 yang B, 3/24 sama dengan 15 per titik-titik. Nah, kita misalkan titik-titik di sini dengan B, sehingga nanti kita akan mencari nilai B. Caranya sama, yaitu dengan mengalihkan silang. Ya. Jadi B sama dengan 15 kali 24 per 3. Sehingga hasilnya adalah 120. Maka 3/24 sama dengan 15 per 120. Nah, ini juga sama. Apabila disederhanakan, nilai perbandingannya sama. Lanjut yang C. Di sini ada 3. Titik-titik per 12 sama dengan 12 per 36 sama dengan 15 per titik-titik. Nah, karena ada 3, kita pisahkan dulu biar tidak bingung. Kita cari yang pertama dan yang kedua dulu ini. Nah, yang ini kita misalkan dengan C. C per 12 sama dengan 12 per 36. Maka kita cari nilai C. Kita kalikan silang 12 kali 12 dibagi 36. Maka hasilnya C-nya adalah 4. Nanti 4-nya diletakkan di sini ya. Kemudian setelah ketemu C, maka kita mencari yang ini. Tinggal yang kedua dan yang ketiga. Yaitu 12 per 36 sama dengan 15 per D. Ini kita misalkan dengan D. Maka kita cari nilai D-nya. Caranya sama dengan mengalihkan silang, yaitu 15 dikali 36 dibagi dengan 12. Maka nilai D-nya adalah 45. Nah, jadi hasilnya adalah 4/12 sama dengan 12 per 36 sama dengan 15 per 45. Ini pun sama apabila disederhanakan, nilai perbandingannya sama. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Hasil wawancara terhadap 150 siswa tentang kendaraan yang dipakai ke sekolah diperoleh 90 siswa naik sepeda dan sisanya berjalan kaki. Nah, dari soal nomor 3 ini kita dapat informasi bahwa jumlah siswanya ada 150. Kemudian siswa yang bersepeda ada 90 siswa. Sisanya adalah berjalan kaki. Berapa siswa yang berjalan kaki? Maka 150 atau jumlah siswa seluruhnya dikurangi jumlah siswa yang naik sepeda. 150 dikurangi 90, maka ketemu siswa yang berjalan kaki sebanyak 60 siswa. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa perbandingan siswa yang bersepeda terhadap jumlah semua siswa adalah 90 banding 150. Bisa kita sederhanakan menjadi 3/5. Caranya adalah dengan membagi masing-masing bilangan ini dengan 30. Baik, kita lanjutkan yang B. Perbandingan siswa berjalan kaki terhadap jumlah semua siswa adalah 60 banding 150. Maka kita sederhanakan menjadi 2/5. Masing-masing bilangan ini kita bagi dengan 30. Dan yang selanjutnya, perbandingan siswa berjalan kaki dan bersepeda adalah 60 banding 90.
Atau kita sederhanakan menjadi 2:3. Paham ya? Kita lanjutkan soal nomor 4. Siswa di SMP Padamu Negeri diminta untuk membaca berita melalui media cetak atau online. Dari 250 siswa, 150 siswa memilih membaca media online, sedangkan sisanya membaca media cetak. Pertanyaannya adalah, buatlah 3 pernyataan perbandingan sesuai kondisi tersebut. Nah, dari informasi soal nomor 4, kita peroleh bahwa jumlah siswanya seluruhnya ada 250. Kemudian, siswa yang memilih membaca media online sebanyak 150 siswa, dan sisanya membaca media cetak. Nah, berapa siswa yang membaca media cetak? Caranya adalah jumlah siswa seluruhnya dikurangi jumlah siswa yang membaca media online. Maka siswa yang memilih membaca media cetak ada 100. Nah, alternatif jawabannya yang pertama, perbandingan siswa yang memilih membaca media online dan media cetak adalah 150:100. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 3:2. Kemudian alternatif jawaban yang kedua, di sini kita ambil 150, ini dari sini, per atau banding 250. Nah, 150-nya ini adalah jumlah siswa yang memilih membaca media online, sedangkan 250-nya adalah jumlah seluruh siswa. Kita bandingkan 150 banding 250 atau 150 per 250, hasilnya adalah 3/5. Maka 3/5 dari jumlah siswa memilih membaca media online. Kemudian alternatif jawaban yang selanjutnya adalah 100:250. Nah, 100-nya ini diperoleh dari siswa yang memilih membaca media cetak, ada 100 siswa. Dan 250-nya ini adalah jumlah seluruh siswa. Maka kita bandingkan 100/250 sama dengan 2/5. Sehingga 2/5 dari jumlah siswa memilih membaca media cetak. Dan alternatif jawabannya selanjutnya adalah banyak siswa yang memilih membaca media online 50 lebih banyak dari siswa yang membaca media cetak. Kenapa 50 lebih banyak? Karena banyak siswa yang memilih media online ini adalah sebanyak 150 siswa, sedangkan siswa yang memilih membaca media cetak ada 100 siswa. Kita hitung selisihnya. 150 dikurangi 100, hasilnya adalah 50. Sehingga siswa yang memilih membaca media online 50 lebih banyak dari siswa yang membaca media cetak. Kemudian soal yang terakhir, nomor 5. Perhatikan tabel luas tanah dan banyaknya pohon jeruk berikut. Kalian perhatikan tabelnya di sini. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, tentukan kepadatan tanaman pohon jeruk yang paling tinggi. Nah, untuk menyelesaikannya, kita dapat membandingkan luas tanah dengan banyaknya pohon. Untuk yang pertama, milik Pak Ambar, luas tanahnya adalah 200 meter persegi, kemudian banyak pohonnya 100. Maka kita sederhanakan menjadi 2/1 atau 2:1. Artinya, setiap 2 meter persegi luas tanah Pak Ambar ditanami pohon 1 pohon
setiap 2 meter persegi ditanami 1 pohon. Kemudian, milik Pak Bambang, luas tanahnya 180 meter persegi dan banyaknya pohon ada 120. Kita bandingkan, maka diperoleh 3/2. Artinya, setiap 3 meter persegi atau setiap luas tanah 3 meter persegi ditanami 2 pohon. Kemudian, milik Pak Condro, luas tanahnya 375 meter persegi dan banyak pohonnya ada 125. Kita bandingkan sehingga diperoleh 3/1. Artinya, setiap 3 meter persegi, setiap luas tanah 3 meter persegi ditanami 1 pohon. Nah, berdasarkan perbandingan antara luas tanah dan banyak pohon, maka kepadatan tanaman pohon jeruk yang paling tinggi adalah milik Pak Bambang. Karena setiap luas tanah 3 meter persegi ditanami 2 pohon jeruk. Jadi, paling padat itu miliknya Pak Bambang. Paham ya? Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari soal yang ada di LKS halaman 4 nomor 1 sampai 5. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.